Pernah merasakan subscriber Anda tiba-tiba drop atau hilang di jam 4 atau jam 5 sore? Sama, saya pun demikian. Yuk kita bahas bersama di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya ya, karena memang di tempat saya sudah malam. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sebelumnya yang sudah mengklik video ini. Dimana jika Anda sudah mengklik video ini, berarti Anda akan menontonnya pastinya. Dan jangan di skip, kita bahas tuntas permasalahan apa kira-kira penyebab atau apa faktor daripada subscriber kita itu di jam 4 atau jam 5 sore biasanya hilang atau drop secara tiba-tiba. Baiklah teman-teman, jadi ada beberapa faktor ya yang menjadikan subscriber kita itu bisa drop atau anjlok di jam-jam tertentu. Ya karena itu algoritma atau cara penghitungan YouTube saat ini sudah diperbaharui, jadi ya hal-hal seperti itu akan dengan gampang terdeteksi oleh YouTube, utamanya bagi kita nih YouTuber pemuda yang disebutin gak ya? Ya disebutin aja, yang sering melakukan yang namanya sub for sub. Sebenarnya ini diharamkan ya oleh pihak YouTube, tapi untuk para YouTuber pemula ya seperti itulah, dilarang pasti kita lakukan, dilarang pasti dilakukan, karena memang ya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nggak teman, canda ya. Jadi apa namanya, kok lupa ya. Nggak, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi subscriber kita itu sering anjlok di jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu berlaku setiap hari. Saya selaku YouTuber pemula yang benar-benar masih awam ya untuk hal seperti ini, tapi saya coba belajar, mencari info, mencari keterangan dari para senior-senior kita di sana, ataupun membuka sedikit aturan-aturan daripada YouTube. Ya seperti itu. Jadi subscriber yang seperti itu akan dianggap spam ya oleh pihak YouTube, dan YouTube itu menganggap bahwa subscriber seperti itu biasanya melakukannya atau menggunakan akun bodong yang notabene akun robot ya atau sejenisnya lah. Jadi terbaca spam oleh pihak YouTube-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Utamanya bagi kita yang sering melakukan yang namanya sub for sub. Jadi ada beberapa faktor teman-teman ya. Faktor utama itu biasanya yang banyak terjadi di sesama YouTuber pemula. Itu dia teman-teman. Pada saat kita melakukan sub for sub itu, kita seumpamanya saya masuk mengunjungi channel kalian, saya itu biasanya nggak mau menunggu lama ya, nggak mau menunggu lama. Jadi nonton videonya itu dipercepat atau di skip. Padahal nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Harusnya kita nonton video itu minimal 3 menit. Setelah kita menonton 3 menit, tapi kalau durasi videonya di bawah dari 5 menit, kan ada juga biasanya video cuma 3 menit sampai 4 menit. Kita habiskan aja video tersebut. Nggak apa-apa, kita korban dikit lah, nggak masalah. Jangan terlalu ambisi lah, jangan terlalu mau cepat. Kita santai, pelan tapi party. Jadi seperti itu biasanya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang melakukan hal seperti itu. Berkunjung ke channel orang,
menonton videonya tapi di skip atau dipercepat. Nah, itu sangat merugikan. Yang dirugikan siapa? Bukan cuma si pemilik channel yang kalian kunjungi, tapi channel kalian pun itu akan mendapatkan atau merasakan efek yang sama dengan channel yang kalian kunjungi itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian dua-duanya itu akan dianggap spam. Coba teman-teman lihat di analisa ya, analitik sumber traffic itu. Kalau hasil penelusuran itu kebanyakan di halaman channel, pasti YouTube akan ada pertanyaan, kok seperti ini? Padahal YouTube kan mau tidak mau, sedikit atau banyak, pastinya akan merekomendasikan video kita ke beranda. Tapi kok kalau 100%, 95%, 90% video kita itu dikunjungi melalui channel, itu pasti akan jadi pertanyaan besar buat YouTube-nya, YouTube-nya. Jadi harapkan teman-teman memperhatikan hal-hal seperti itu agar sekiranya tidak terjadi salah paham ya. Salah paham antara satu dengan yang lainnya. Karena kan biasanya kita gini, pada saat subscriber kita hilang itu, kita, wah ini ada yang gak amanah ini, ada yang unsubscriber. Padahal enggak, itu masuk ke kategori spam dari pihak YouTube-nya. Jadi saya harapkan teman-teman untuk lebih teliti lagi dalam melakukan praktek-praktek tersebut. Walaupun praktek ini sebenarnya tidak dibolehkan ya, diharamkan oleh pihak YouTube-nya. Begitupun banyak sekali YouTuber yang sudah di atas kertas mengutuk hal tersebut. Terus setelah kita menonton kurang lebih 3 menit, teman-teman itu komen, tapi komentarnya itu nggak usah yang macam-macam, cukup berhubungan dengan video itu saja. Nggak usah yang biasanya sih ada yang komen hadir, udah dipadamkan, berkunjung balik, atau apalah segala macam, yang sekiranya tujuannya itu mengarah ke supaya kita dikunjungi balik oleh si pemilik channel tersebut. Hindari seperti itu teman-teman, karena pastinya itu akan terbaca spam oleh pihak YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Memang untuk hal ini agak susah sih, kita sering bertanya-tanya. Saya udah ngunjungin channel dia, sudah nonton video dia, sudah subscribe, sudah like, komen apa segala macam. Dia melakukan hal yang sama nggak ke saya atau ke channel saya? Hilangkan pemikiran seperti teman-teman. Kita pasrah aja. Mau dikunjungi, mau dikembalikan dengan cara yang protokol yang aman atau apapun itu, nggak usah berpikir ke sana. Kita menanam aja kebaikan, toh nanti pasti akan ada balasannya. Baik buruknya kita harus terima teman-teman, karena cara yang kita lakukan juga ini sebenarnya nggak diperbolehkan oleh pihak YouTube-nya. Jadi seperti teman-teman. Jadi setelah teman-teman menonton kurang lebih 3 menit, teman-teman komen sesuai isi videonya, komennya jangan yang bermacam-macam. Terus di like, dan yang paling penting subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan teman-teman ya, karena lonceng itu menandakan bahwasanya kita benar-benar tertarik dengan si pemilik channel atau konten si pemilik channel tersebut, agar YouTube-nya membaca bahwasanya kita benar-benar murni mengikuti atau subscribe konten atau channel tersebut. Setelah kita subscribe, jangan langsung keluar teman-teman. Usahakan kita diam dulu, nonton dulu kurang lebih 30 detik baru kita boleh tinggalkan channel tersebut. Kenapa mesti dibunyikan loncengnya? Agar kiranya pada saat teman kita itu mengupload video, pastinya akan ada pemberitahuan. Kita mampir lagi ke sana, kita kunjungi lagi videonya, walaupun cuma beberapa saat. Yang jelasnya kita hadir, kita kunjungi, kita nonton walaupun 1-2 menit. Dan kalau bisa, sebisa mungkin kita tinggalkan jejak di kolom komentar di channel tersebut. Ulangi itu beberapa kali agar subscriber kita itu sifatnya permanen teman-teman ya. Jadi nggak usah mikir macam-macam, kita lakukan saja hal seperti itu supaya kita aman dari kata spam, atau subscriber kita itu aman, nggak dibaca spam oleh si YouTube-nya. Setelah itu teman-teman juga perlu lakukan
yang namanya verifikasi akun. Biasanya kalau YouTuber pemula seperti saya awalnya nggak tahu, cuma saya cari informasi akhirnya saya tahu, oh kita harus verifikasi akun. Caranya yaitu teman-teman masuk di YouTube Studio, cari setelan, nah teman-teman otak-atik di sana aja. Kenapa videonya saya nggak tampilkannya atau tutorialnya, saya nggak tahu teman-teman gimana sih caranya pada saat kita merekam video terus kita tampilkan lagi itu ya, apa sih namanya, video lain. Maaf, saya nggak ngerti, belum ngerti. Jadi seperti itu teman-teman, kita nggak usah berpikir macam-macam, kita lakukan saja sesuai dengan protokol atau aturan-aturan. Kita hindari yang bersifat atau terbaca nantinya pelanggaran oleh pihak YouTube-nya. Jangan berpikir bahwasanya kita melakukan protokol yang benar ke channel orang, apakah orang itu akan membalas dengan hal yang sama. Jauhkan pemikiran seperti itu. Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Supaya kita sama-sama aman. Jadi ingat, jikalau teman-teman melakukan pelanggaran seperti itu, bukan si channel yang kita kunjungi aja yang akan mendapatkan masalah, tapi channel kita juga akan mendapatkan hal serupa. Jadi dua-duanya akan terbaca spam. Jadi walaupun nanti besok lusa teman-teman ada yang mensubscribe akun teman-teman atau channel teman-teman, itu nggak akan kebaca juga, walaupun orang itu akunnya bagus, nggak terbaca spam pesannya oleh pihak YouTube. Jadi kita harus serba hati-hati untuk melakukan hal seperti ini, harus ada perhitungan lah. Terus teman-teman, kalau saya itu melakukan hal seperti itu langsung banyak teman-teman. Dalam artian, saya kasih jeda sih, dalam sehari itu target saya harus mensubscribe orang 30-40 orang. Terserah nanti mereka mau balas atau enggak, itu urusan belakangan, urusan dia saja. Kalau dia sadar, dia pasti akan membalas dengan hal serupa. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kenapa saya terlalu banyak ya? Mungkin terlalu banyak buat teman-teman. Tapi menurut saya di antara 30 atau 40 itu paling tidak adalah yang nyangkut 2 atau 2 sampai 10. 2 sampai 10. Nah, di 2 sampai 10 itu belum tentu juga akan terbaca murni oleh pihak YouTube-nya. Jadi pastinya akan ada yang terbaca spam juga. Karena belum tentu juga semua teman-teman yang mengunjungi channel kita akan melakukan protokol keamanan ya. Protokol keamanan. Jadi bisa saja itu terbaca spam. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Terserah teman-teman mau melakukan atau tidak. Ini kita sekedar berbagi aja ya. Mohon maaf kalau video ini atau kata-kata saya yang ada di dalam video ini menyinggung teman-teman lain. Tidak ada niat apapun itu, hanya sekedar ingin berbagi. Dan juga kalau ada teman-teman di sana yang merasa ada yang kurang dari penjelasan saya ini, tolong ditambahi di kolom komentar ya. Jangan dibully teman-teman, jangan dihina ataupun di justice atau apapun itu ya. Kita saling melengkapi teman-teman ya. Saya kurang, kekurangan saya teman-teman tolong lengkapi. Begitupun sebaliknya, karena tidak ada yang sempurna ya. Semua orang, tiap-tiap manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Jadi untuk melengkapi semua itu, ayo kita saling kompak, saling dukung, kita saling melengkapi. Sekian teman-teman. Jika ada yang kurang bermanfaat dari video ini, silakan di dislike. Tapi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bantu like-nya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, ikuti protokol yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.